Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul pada malam hari ini melalui via Zoom yang insyaallah Duktur akan kembali melanjutkan pengajian kitab Mursyidut Tulab karangan Alena Andragurukta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale. Seperti biasanya, sebelum Aduktur memulai atau melanjutkan pengajian, ada salah seorang santri yang dipersilahkan untuk membaca pengajian sebelumnya. Kepada santri tersebut kami silahkan dengan hormat. Afwan Ustaz, sepertinya anak-anak di UFRI yang jadwal membaca minggu ini karena kami di Pondok Abrat baru saja melaksanakan salat Isya dikarenakan baru selesai pengajian juga di sini. Kif halak Syekh? Tuan Syekh tadi karena ada juga pengajian setelah maghrib, jadi agak molor sedikit. Santri mungkin masih sholat yang lainnya hingga ini. Anda apa-apa ditunggu tuh. Iya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam pengajian kitab Mursyidut Tulab karangan Alenan Regurutta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya, sebelum Aduktur melanjutkan pengajian ini, ada salah seorang santri yang akan membacakan pengajian sebelumnya. Kepada santri tersebut, kami persilakan dengan hormat. Tafadhal. Bagaimana dia berat? Apa ada yang membaca? Kalau tidak ada lanjut saja dulu. Kalau Nanti begitu, kebaca. mungkin ada sedikit miskomunikasi. Oleh karenanya, kami persilakan kepada Dr. Al-Haj Ubar Mansur Ar-Rahimi untuk melanjutkan pengajian sebelumnya. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Tulab
karya Andre Guruta Abdurrahman Ambodale rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Tapi ini membahas tentang usul fiqh. Dan kita masih pembahasan tentang as-sunnah. Itu al-mabhath atau al-mas'ala al-khamis asyar. Tentang as-sunnah. Kita sudah menjelaskan tentang definisi as-sunnah dan pembagian-pembagiannya. Yaitu qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Begitu juga dengan derajat-derajatnya, hukum-hukumnya. Yang mutawatir, yang ahad, yang sahih, yang hasan, dan yang daif. Kemudian terakhir pembahasan kita pertemuan yang lalu kita masuk pembahasan tentang sunnah fi'liyah. Bahwasanya sunnah fi'liyah itu terbagi menjadi 3. Sebutkan saya di sini. Ada fi'liyah jibillah, ada qurbah, ada muamalah. Jibillah adalah perbuatan Nabi yang dilakukan sesuai dengan tabiat dasar manusia. Ya, sesuatu yang mesti dilakukan oleh manusia seperti makan, minum, berjalan, duduk, berdiri, tidur, berpakaian. Itu semua perbuatan-perbuatan yang sifatnya jibillah. Hukum asalnya perbuatan jibillah adalah mubah. Mubah artinya Nabi melakukan, berarti kita sebagai umatnya boleh juga melakukannya. Hanya saja ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan jibillah itu sesuatu yang dianjurkan, maka akan menjadi sesuatu yang disunnahkan. Atau ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan niat mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti hadis Anas bin Malik, ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka memakan labu. Nabi sangat lahap memakan labu sampai Nabi membersihkan sisa-sisa labu yang ada di piring. Maka Anas bin Malik mengatakan sejak saya itu saya juga mencintai makan labu. Artinya ini makan labu artinya tabiat, artinya satu perbuatan jibillah. Tapi Anas bin Malik juga mencintai makan labu karena cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun bukan sesuatu yang dianjurkan, tapi karena dia meniatkan perbuatan itu mencontoh Nabi, maka menjadi suatu ibadah, mendapatkan pahala. Terkadang perbuatan-perbuatan jibillah itu ketika diniatkan sebagai ibadah akan menjadi ibadah, ya. Seperti cara tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidur dengan sisi kanannya. Nah itu ketika dia lakukan sebagai bentuk keteladanan kepada Nabi, maka akan mendapat pahala. Tapi hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah, bisa naik menjadi sunnah, bahkan bisa naik menjadi wajib. Ya, seperti Nabi makan pakai tangan kanan. Hukumnya wajib karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Ketika Nabi melihat seseorang yang makan pakai tangan kiri, Nabi tegur. Ya, Nabi tegur. Kenapa? Karena dia makan dengan tangan kirinya. Jadi sekalipun makan satu perbuatan tabiat, tapi ketika ada dalil perintah, berarti bisa naik ke sunnah atau wajib. Begitu juga terkadang bisa jadi makruh, bisa jadi haram, tergantung dalil-dalil yang ada. Tapi katakan hukum asalnya adalah mubah. Kemudian kita lanjut pembahasan di sini. Kata Andre Guruta, wa kullu ma laysa minal jibillah fahuwa lahu minal khususiyati haitsu daliluha huna qad qama ka kaunihi yuwasilu siyama
wa haitsu lam yakum daliluha wajab wa qila mauqufun wa qila mustahab. Ini setelah membahas tentang jibillah, Anagota mengatakan wa kullu ma laysa minal jibillah, segala perbuatan Nabi yang bukan jibillah, bukan perbuatan sifat umum manusia, fahuwa lahu minal khususiyat, maka itu menjadi perbuatan khususiyah. Artinya perbuatan yang khusus dilakukan oleh Nabi. Haifud dalilu hahuna qad qama, ketika ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu khusus untuk Nabi, maka tidak boleh kita mengikutinya, tidak boleh kita melakukannya. Kalau ada dalil bahwa perbuatan itu adalah perbuatan khususiyah. Kaqaunihi wasilus siyama, seperti Nabi SAW menyambung puasanya. Artinya Nabi terkadang 2 hari berpuasa tanpa diselingi dengan sahur dan buka puasa. Jadi Nabi 2 hari berturut-turut puasa. Tidak ada makan, tidak ada minum di antaranya. Bahkan terkadang pernah 3 hari, bahkan pernah 4 hari. Nabi tidak makan, tidak minum. Namanya siyamul wisal, siyamu al-wisal. Ketika Nabi SAW melihat sahabatnya mencontoh Nabi SAW, Nabi melarang. Nabi melarang sahabatnya untuk berpuasa wisal. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuwasil, engkau berpuasa wisal, berpuasa menyambung 2 hari 3 hari berturut-turut tanpa sahur, tanpa buka puasa. Kenapa engkau melarang kami? Padahal engkau melakukannya. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya semua perbuatan Nabi itu boleh kita ikuti. Makanya ketika dilarang, sahabat bertanya, kenapa dilarang? Maka Nabi menyebutkan alasannya, mengatakan, inni lastu kahayatikum, saya ini tidak seperti kalian, fisik saya tidak sama seperti kalian. Ada keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Inni abitu inna rabbi yut'imuni wa yasqini, saya ketika di malam hari tidur, saya tidur di sisi Rabbku, di sisi Allah. Saya diberi makan dan diberi minum, sehingga Nabi kuat menjalankan puasa 2 atau 3 hari berturut-turut. Sedangkan kita manusia biasa, sahabat Nabi dan umatnya itu tidak memiliki keistimewaan tersebut. Jadi ada alasan, ada dalil larangan itu melakukan perbuatan tersebut, menunjukkan bahwasanya itu adalah khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari 4 wanita, itu khusus bagi Nabi. Adapun selain Nabi tidak boleh lebih dari 4. Makanya pernah ada sahabat itu dia memiliki 10 istri. Ada sahabat Nabi memiliki 10 istri, maka Nabi memerintahkan untuk menceraikan istri-istri tersebut dan menyisakan 4 saja. Jadi 4 saja yang boleh dia nikahi. Sisanya harus dia ceraikan. Menunjukkan bahwasanya menikah lebih dari 4 itu khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti istri Nabi, setelah Nabi wafat, itu istrinya tidak boleh dinikahi. Istri Nabi setelah beliau wafat tidak boleh ada yang menikahinya, khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Nabi boleh menikahi wanita tanpa mahar. Seorang wanita boleh menghadiahkan dirinya untuk Nabi tanpa imbalan apapun, tanpa mahar sedikit pun. Sedangkan selain Nabi tidak boleh, harus ada maharnya. Ini semua pengkhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya karena ada dalil. Tapi kalau tidak ada dalil, tidak boleh kita mengklaim bahwasanya itu perbuatan khusus untuk Nabi tanpa ada dalil. Harus ada dalilnya. Karena hukum asalnya perbuatan yang dilakukan Nabi sebagai bentuk kurba, sebagai bentuk ibadah, maka itu boleh atau dianjurkan kita mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang hukum asalnya perbuatan Nabi yang berbentuk kurba, ya begitu juga dengan muamalat. Muamalat itu kita dianjurkan untuk meneladani Nabi SAW kecuali ada dalilnya. Kata Andre Gurta di sini, wa haitsu lam yakum daliluha. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu khusus bagi Nabi, wajibah. Ada yang mengatakan wajib kita mengikutinya. Nah, ini kalau berkaitan dengan kurbah dan muamalah. Seperti Nabi sholat, maka kita wajib sholat. Nah, Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian saya sholat. Jadi hukum asalnya wajib kita mencontoh Nabi dalam perkara sholat. Kecuali ada dalil bahwa gerakan-gerakan itu bukan wajib. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambil tata cara ibadah haji kalian dari saya. Jadi hukum asalnya tata cara haji yang dilakukan oleh Nabi itu wajib kita ikuti. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib. Waqila mauqufun, ada yang mengatakan tidak. Tidak bisa kita hukumi wajib atau sunnah sampai ada dalil. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan perbuatan Nabi itu wajib, maka hukumnya wajib. Kalau ada dalil menunjukkan perbuatan Nabi itu hukumnya sunnah, maka hukumnya sunnah. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan Nabi itu hukumnya mubah, maka hukumnya mubah. Ini artinya mauquf. Artinya menunggu sampai ada dalil. Kalau pendapat pertama wajib, artinya hukum asalnya wajib. Hukum asalnya wajib meneladani Nabi dalam perkara ibadat dan perkara muamalah sampai ada dalil yang menunjukkan tidak wajib. Ya. Kalau tidak ada dalil, maka hukumnya wajib. Kalau ada dalil, maka kita mengikut dalil. Apakah dalil menunjukkan itu mustahab atau dalil menunjukkan bahwa itu hanya mubah. Kalau tidak ada dalil berarti hukum asalnya wajib. Pendapat kedua mengatakan tidak. Hukum asalnya kita tunggu sampai ada dalil. Kalau ada dalil menunjukkan wajib, maka hukumnya wajib. Kalau ada dalil menunjukkan itu mustahab, maka mustahab. Kalau ada dalil menunjukkan itu mubah, maka itu. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asalnya kita tidak melakukannya. Mauquf, artinya menunggu sampai ada dalil. Wakilah mustahab, ada yang mengatakan hukum asalnya adalah mustahab. Jadi semua perbuatan Nabi yang kita dapatkan dari hadis-hadis, hukum asalnya adalah sunnah. Dianjurkan kita mengikutinya. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu wajib, maka hukumnya wajib. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya mubah, maka hukumnya mubah. Tapi kalau tidak ada dalil, maka hukumnya sunnah. Itu hukum asalnya adalah sunnah. Dan pendapat yang terakhir ini yang paling kuat. Jadi itu perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu paling rendah itu hukumnya sunnah. Nanti wajib kalau ada dalil yang menunjukkan wajib. Itu kalau berkaitan dengan muamalah dan qurbah, ibadah. Adapun jibillah kita mengatakan hukum asalnya adalah mubah. Sampai ada dalil yang menunjukkan selain itu. Tapi kalau dia qurbah, dia bentuk ibadah atau muamalah, interaksi dengan orang lain, maka hukum asalnya adalah mustahab. Hukum asalnya adalah dianjurkan, disunnahkan untuk diamalkan. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hukumnya wajib atau hukumnya mubah. Nah, ini kaidah dalam perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian selanjutnya al-matlabus sabi'. Al-matlab as-sabi' fi sunnah at-takririyah. Tentang sunnah takririyah. Kata Andre Kuruta, apa itu sunnah takririyah? Wahiyya alla yunkiran nabiyyu ma qad qila fi hayatihi wa ulima bihi wa hakadha jami'u ma fu'il ta'rifuha bil ikhtisar qad hasal wa in aqarra qawla ghairihi ju'il ka qawlihi kadhaka fi'lun qad fu'il wa ma jara fi asrihi thumma ittala' alaihi in aqarrahu falyuttaba'. Wahia, kata Andre Gruta, sunnah takririyah ini adalah wahia adalah alla yunkiran nabiyyu ma qad qila fi hayatihi wa ulima bihi. Nabi tidak mengingkari adanya, Nabi tidak mengingkari, tidak menyalahkan, tidak menegur, tidak melarang, tidak mengingkari ma qad qila fi hayati, ucapan yang diucapkan pada masa hidupnya. Artinya sahabat mengucapkan sesuatu, sahabat mengatakan sesuatu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada pengingkaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengingkaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menunjukkan bahwasanya ucapan itu boleh. Ucapan itu adalah ucapan yang dibolehkan. Wa ulima bihi. Ya, wa ulima bihi. Dan Nabi tahu ucapan tersebut. Ya. Kalaupun Nabi tidak tahu, pasti Allah Maha tahu. Tidak mungkin ada ucapan di masa Nabi diucapkan oleh sahabat, kemudian ucapan itu keliru, kemudian didiamkan oleh Nabi kalau Nabi tahu, atau didiamkan oleh Allah ketika Nabi tidak tahu. Pasti Allah sampaikan, wahai Muhammad, ada sahabatmu melakukan seperti ini, kamu tegur. Itu kalau memang ucapan itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Tapi ketika tidak ada teguran dari Nabi, tidak ada teguran dari Allah, nah itu menunjukkan takrir, pembolehan, pengakuan. Kenapa? Karena tidak ada pengingkaran. Wa hakadha jami'u ma fu'il. Begitu pula seluruh yang dilakukan. Perbuatan sahabat. Dan di selain ucapan juga perbuatan sahabat melakukan sesuatu. Kemudian tidak ada pengingkaran dari Nabi dan tidak ada pengingkaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan itu, perbuatan itu adalah boleh. Makanya pernah Jabir ibn Abdullah mengatakan, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dahulu kami melakukan uzlah. Uzlah ini ya untuk orang yang sudah menikah, suami istri terkadang tidak mau punya anak. Ketika dia tidak mau punya anak, maka dia mengeluarkan air maninya di luar kelamin istrinya supaya tidak jadi. Namanya uzlah. Dia atau di masa sekarang dia pakai kondom seumpamanya. Dia pakai pencegah kehamilan. Tapi di masa sahabat itu namanya uzlah. Artinya dia mengeluarkan air maninya di luar kelamin istrinya agar tidak hamil. Jadi kata Jabir, dahulu kami melakukan uzlah di masa Nabi ketika Al-Quran turun. Artinya ketika Al-Quran masih turun, artinya Nabi masih hidup. Ini Jabir berdalil bahwa seandainya perbuatan itu dilarang, diharamkan, sesuatu yang tidak boleh, maka tentunya pasti akan turun ayat yang
melarang atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh. Atau ketika seorang seorang sahabat mengucapkan satu doa di masa Nabi SAW, kemudian Nabi tidak mengomentarinya, atau bahkan Nabi terkadang memujinya. Kalau ada pujian berarti ini lebih tinggi. Terkadang sahabat mengucapkan sesuatu, Nabi puji. Nah, ini berarti lebih tinggi daripada hanya sebatas membiarkan. Hanya sebatas membiarkan. Kalau dibiarkan begitu saja, berarti hukum asalnya mubah. Artinya sahabat berbicara, sahabat bercanda, mengucapkan sesuatu, kemudian Nabi tidak mengomentari, tidak menegur, berarti hukumnya boleh. Tapi kalau ada pujian, berarti hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Ta'rifuha bil ikhtisari qad hasad. Definisinya secara singkat telah dijelaskan tadi itu. Wa hiya alla yunkiran nabiyyu ma qad qila fi hayati wa ulima bihi wa kata jami'u maf'ul. Ini definisi definisi takrir. Definisi takrir. Ketika Nabi tidak mengingkari ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in aqarra qawla ghairihi ju'il ka qawlihi kadzaka fi'lun qad fu'il. Ketika Nabi mengakui, membiarkan ucapan selainnya, artinya sahabat mengucapkan kemudian Nabi mendiamkan, membiarkan, ju'il ka qawlihi, maka itu dijadikan seperti ucapannya. Artinya seolah-olah Nabi juga mengucapkan ucapan itu. Karena mustahil Nabi mengingkari sesuatu yang mungkar. Mustahil Nabi membiarkan sesuatu yang terlarang. Jadi ketika Nabi mendengarkan suatu ucapan, kemudian Nabi tidak menegur, berarti itu juga ucapannya Nabi. Dianggap sebagai sunnah dari Nabi SAW. Karena seandainya ucapan itu buruk, maka pasti ditegur oleh Nabi SAW. Kadzalika fi'lun qad fu'il. Begitu juga dengan perbuatan yang dilakukan di masa Nabi. Sekalipun bukan Nabi yang melakukannya, tapi karena Nabi membiarkan orang melakukannya, maka hukumnya derajatnya sama seperti kalau Nabi juga melakukannya. Artinya sama-sama boleh. Sama-sama hukumnya boleh. Seperti sahabat jual beli, sahabat bermuamalah, sahabat makan, minum. Seperti Nabi SAW ketika dihidangkan suatu makanan berupa biawak gurun. Nabi SAW itu tidak memakan biawak tersebut, tapi membiarkan sahabat memakannya. Ketika Nabi ditanya, kenapa kau tidak makan wahai Rasulullah? Karena laisa min ta'ami ahli, artinya bukan makanan kebiasaan keluargaku. Nabi tidak biasa makan biawak gurun. Tapi Nabi membiarkan sahabat makan di hadapannya, menunjukkan bahwasanya ya Nabi sekalipun Nabi tidak makan, tapi Nabi ketika membiarkan sahabat memakannya, artinya derajatnya, kedudukannya sama saja seandainya Nabi memakan hewan tersebut. Ya, jadi ucapan yang dibiarkan oleh Nabi di masa hidupnya, ucapan selainnya, selain Nabi, itu dianggap seperti ucapan Nabi. Begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di masa Nabi dianggap sebagai perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma jara fi asrihi thumma tala' alaihi in aqarrahu falyuttaba'. Kalau terjadi di masa Nabi suatu perbuatan, suatu ucapan
Kemudian thumma tala alaihi. Kemudian Nabi menyaksikan, melihat, mendengarkan ucapan tersebut, melihat perbuatan tersebut, in aqarrahu, kemudian Nabi mengakuinya atau tidak mengingkarinya, membiarkannya, fal yuttaba, maka hendaklah perbuatan itu diikuti. Ya, perbuatan sahabat tersebut diikuti. Perbuatan sahabat tersebut diikuti. Minimal paling rendah sunnah takririyah itu adalah mubah. Saya mengatakan sunnah takririyah itu minimal mubah. Seperti tadi itu masalah uzlah. Masalah uzlah yang tidak mau punya anak, itu dia melakukan uzlah, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi bisa jadi menuju kepada yang haram. Kalau ada dalil atau ada tujuan lainnya. Berarti tujuannya dia tidak mau punya anak. Padahal tidak ada alasan untuk tidak punya anak. Maka bisa jadi haram. Ya, karena menikah di antara tujuannya adalah memiliki keturunan. Kalau dia menikah tidak mau punya keturunan, hanya mau nikmat-nikmatnya saja, mau enak-enaknya saja, maka bisa jadi masuk kategori haram. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain mengatakan al-uzlatu al-wa'dul khafi. Ketika Nabi ditanya tentang uzlah, Nabi mengatakan itu seperti membunuh anak secara halus. Ini menunjukkan bahwasanya ketika tujuannya tidak baik, maka bisa jadi perbuatan itu tidak baik. Tapi kalau tujuannya untuk memberikan jarak antara satu anak dengan anak yang lainnya supaya tidak berurutan, atau mungkin istrinya sakit atau kondisinya tidak memungkinkan untuk memiliki anak, maka dibolehkan. Hukum asalnya boleh. Jadi hukum asalnya sunnah takririyah itu mubah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu dianjurkan, seperti Nabi puji, memberikan pujian, atau Nabi tersenyum, ya. Seperti ketika seorang Yahudi mengatakan bahwasanya kami mendapati dalam Taurat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan langit dan bumi di atas genggamannya. Kemudian Allah mengatakan Anal Malik, aina mulukil ard, saya adalah penguasa. Di mana penguasa-penguasa bumi? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengarkan ucapan siapa? Ucapan Yahudi tersebut, menunjukkan sebagai ikrar bahwasanya ucapan itu adalah ucapan yang benar, ya. Ucapan yang sesuai dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seandainya keliru, Nabi akan tegur. Nah, ini pembahasan tentang as-sunnah, pembahasan tentang as-sunnah. Kita masuk al-mas'alah as-sadisatu asyar. Masalah as-sadisatu asyar. Ya. Fil kitab, tentang al-kitab, yaitu Al-Quran. Wa fihi mabahith. Pada pembahasan ini, masalah tentang Al-Quran, ada beberapa mabahith. Ada beberapa pembahasan. Al-mabahithul awal fi ta'rifil kitab. Kita ambil saja dulu ini satu. Sisanya kita lanjut pertemuan berikutnya. Al-mabahithul awal fi ta'rifil kitab. Tentang definisi Al-Kitab atau definisi Al-Quran. Ya. Kata Andre Grutta di sini, Al-Kitab itu huwa kalamu Rabbina alladhi nazal. Huwa kalamu Rabbina alladhi nazal ala Muhammadin nabiyil afdal.
ala Muhammadin nabiyil afdal al-matluwil mutawatir wa ma nuqila ahadan faghairuhu fahama. Nah, ini definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Wa kalamu Rabbina, adalah ucapan Rabbina, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita. Ucapan ladzi nazzala ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, berarti sudah keluar Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Karena semuanya ucapan Allah, tapi bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Inilah Quran, satu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Afdal, Nabi yang terbaik dari semua Nabi dan Rasul. Al-Matluwi, Al-Mutawatir, yang dibaca. Yang dibaca artinya yang dibaca dalam Al-Quran, dibaca dalam salat. Nah, ini untuk mengeluarkan hadis qudsi. Hadis qudsi tidak dibaca dalam salat. Tidak boleh dibaca dalam salat. Al-Quran saja yang boleh dibaca dalam salat. Al-Mutawatir, yang derajatnya harus mutawatir. Harus mutawatir. Kita sudah jelaskan apa itu mutawatir. Jadi ada namanya qiraah mutawatirah. Qiraah mutawatirah. Nah. Wa ma nuqila ahadan fa ghairuhu faham. Adapun riwayat-riwayat Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran yang diriwayatkan atau yang dinukil dengan ahad, artinya tidak sampai ke derajat mutawatir, dan itu banyak. Ada qiraah-qiraah namanya qiraah ahad atau qiraah syadzah istilahnya. Karena dalam qiraat ada qiraah mutawatir, ada ahad, ada syadzah. Artinya yang tidak mutawatir. Jadi adapun bacaan-bacaan Al-Quran, riwayat-riwayat Al-Quran yang dinukil secara ahad, faghairuhu, maka itu bukan Al-Quran. Tidak dikategorikan sebagai Al-Quran. Ifhama, maka pahamilah. Maka pahamilah. Jadi yang dianggap sebagai Al-Quran adalah riwayat yang derajatnya mutawatir saja. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh Andre Guruta, definisi yang singkat, sekalipun di kitab-kitab lain ada definisi-definisi lain. Tapi ini sudah cukup menjelaskan tentang Al-Quran. Cuma yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu juga ada selain Al-Quran, ada namanya hadis qudsi. Ada namanya hadis qudsi. Yang membedakan Al-Quran dengan hadis qudsi, Al-Quran itu yang ditulis dalam mushaf, dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Selain itu adalah hadis mutawatir, hadis qudsi. Kalau hadis Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi melalui perantara Jibril. Jadi semua Al-Quran itu diturunkan melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad. Sedangkan hadis qudsi itu terkadang Nabi terima langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran itu Nabi terima dalam keadaan sadar. Al-Quran itu semuanya Nabi terima dalam keadaan sadar. Sedangkan hadis qudsi terkadang Nabi terima dalam mimpi. Nabi tidur, mimpi, ketemu dengan Allah, kemudian disampaikan hadis qudsi. Itu hadis qudsi. Adapun Al-Quran tidak ada seperti itu. Semuanya diterima oleh Nabi melalui perantara Jibril dalam keadaan sadar, dalam keadaan
mustaiqidan. Bukan dalam keadaan tidur atau pingsan, tidak, tapi dalam keadaan sadar. Al-Quran itu dibaca dalam salat. Hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam salat. Al-Quran semuanya mutawatir. Sedangkan hadis qudsi ada yang ahad. Ada yang sifatnya ahad. Bahkan ada yang daif. Hadis qudsi ada yang daif. Al-Quran itu ketika dibaca pahalanya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wa kulli hasana asyaratu amsalha. La aqulu alif lam min harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Itu pahala baca Al-Quran per huruf dikali 10. Sedangkan hadis qudsi pahalanya hanya sekali baca. Artinya satu hadis dibaca dapat pahala. Tidak diberikan pahala per huruf. Kalau Al-Quran, kalau Al-Quran itu sebagai mukjizat. Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menantang jin dan manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quran sekalipun hanya satu ayat. Itu namanya mu'jiz. Sedangkan hadis qudsi itu tidak seperti itu. Hadis qudsi bahasanya tidak seperti bahasa Al-Quran. Bukan mu'jizat. Di bahasanya lebih ringan. Makanya terkadang ada orang yang memalsukan hadis qudsi. Adapun Quran, ketika orang mengaku bahwa ini ayat Al-Quran, ketahuan bahwa itu bukan Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, biasanya banyak orang mengamalkan hadis qudsi, padahal itu hadis yang dhaif. Itu sedikit perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Artinya hadis yang Nabi sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjut ini al-mabhathus tsani fi hujjatil kitab, tentang hujjahnya Al-Quran. Begitu juga dengan maqasidnya. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikut. Fadhal, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, baik. Itulah tadi penjelasan oleh Aduktur yang awalnya tadi membahas tentang As-Sunnah, kemudian Alkitab, bagaimana perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Kemungkinan di antara penjelasan Aduktur tadi, ada di antara para pendengar, para santri yang ingin bertanya. Bagi santri yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengaktifkan mic-nya. Ingin bertanya, silakan aktifkan mic-nya. Ya, bagaimana? Halo, tafadhal. Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, dari tadi kendala jaringan Ustaz di pas kalimat wa ma nukila ahadan fa ghairuhu ifhama. Afan Ustaz tarjim. Jelaskan. Ma'nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah Andre Guruta menjelaskan tentang definisi Al-Quran, kalamu rabbina alladhi nazal ala Muhammadin nabiyil afdal al-matwil mutawatir. Sampai di situ definisinya Al-Quran. Kemudian menjelaskan wa ma nuqila ahadan,
Adapun yang dinukil secara ahad, yang tidak mutawatir, tapi diklaim bahwa itu adalah ayat. Ya, dianggap bahwa ini adalah ayat Al-Quran, tapi riwayat yang menyampaikan hal tersebut tidak sampai mutawatir, hanya dari 1, 2, 3 orang yang mengatakan bahwa ini bagian dari ayat atau bacaan dari ayat Al-Quran, maka itu tidak dianggap sebagai Al-Quran. Faghairuhu artinya maka itu bukan Al-Quran, atau itu adalah selain Al-Quran. Ifhama, pahamilah. Artinya dalam ilmu Al-Quran itu namanya ilmu qiraat. Ada ilmu qiraat, bacaan-bacaan Al-Quran. Ada bacaan yang mutawatir, itu dianggap sebagai Al-Quran. Ada bacaannya Hafsah, ada bacaannya Warsh. Itu semua bagian daripada qiraatus sab'ah. Qiraah yang 7 itu diterima, diakui sebagai Al-Quran. Ada perbedaan 1, 2 kalimat, tidak begitu banyak, tapi itu bagian daripada Al-Quran. Seperti contohnya tentang ayat wudu. Ada bacaan mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulikum, ada qiraah wa arjulakum. Berarti Maliki Yaumiddin, ada riwayat Maliki Yaumiddin. Ini semua riwayat mutawatir. Kalau dia riwayatnya mutawatir, maka itu bagian dari Al-Quran. Tapi kalau dia tidak mutawatir, ada lafaz-lafaz nanti disebutkan pertemuan berikutnya, bagaimana hukumnya riwayat Al-Quran yang derajatnya cuma ahad, tidak sampai kepada mutawatir. Bagaimana hukum mengamalkannya, nanti ada pertemuan berikutnya dan contoh-contohnya. Yang jelas kalau riwayatnya tidak mutawatir, maka dia tidak dianggap sebagai ayat Al-Quran, tidak dianggap sebagai Al-Quran. Tapi kalau dia mutawatir, maka dia dianggap sebagai Al-Quran. Itu saja yang kita ingin memisahkan antara riwayat mutawatir dan riwayat yang ahad. Kalau dia mutawatir, maka dia bagian dari Al-Quran. Tidak mutawatir, maka bukan bagian dari Al-Quran. Kadang hanya sebagai penafsiran Al-Quran. Bisa diamalkan sebagai penafsiran Al-Quran. Naam. Barakallahu fiik. Syukran, Syekh. Bagaimana, masih ada yang lain? Ya. Ya, sepertinya hanya itu ya. Kemudian kami kembali memohon kepada Abdul untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mari kita mengakhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'watul irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.